Sejarah Kerajaan Mataram Kuno. Kerajaan Mataram kuno atau Mataram Hindu merupakan kelanjutan dari Kerajaan Kalingga di Jawa Tengah sekitar abad ke-8 Masehi dan pindah ke Jawa Timur pada abad ke-10 Masehi. Berdasarkan prasasti Canggal disebutkan bahwa Kerajaan Mataram kuno telah berdiri dan berkembang sekitar abad ke-7 Masehi dengan raja pertamanya adalah Raja Sanjaya. Terdapat juga 3 dinasti yang pernah berkuasa di Kerajaan Mataram kuno, yaitu Wangsa Sanjaya, Wangsa Sailendra, Wangsa Isyana. Wangsa Sanjaya didirikan oleh Sanjaya yang memerintah Mataram kuno dari tahun 717 hingga 780 Masehi. Dinasti ini dikenal sebagai penganut Hindu Siwa. Setelah Sanjaya wafat, dia digantikan oleh putranya yang bernama Rakai Panangkaran. Pada masa pemerintahannya ini, dia mendukung perkembangan agama Buddha. Setelah kekuasaan Rakai Panangkaran berakhir, Hindu terpecah belah antara keluarga yang menganut Buddha dan Hindu. Keluarga yang menganut Hindu berkuasa di Jawa bagian utara, sedangkan yang Buddha di selatan. Perpecahan itu akhirnya berakhir karena adanya perkawinan antara Rakai Pikatan dengan Pramodawirdani pada tahun 824 Masehi. Setelah itu, dinasti Cailendra bersatu kembali di bawah pimpinan Rakai Pikatan. Setelah Samartungga, yaitu ayah Pramodawardhani, meninggal, putranya bersama Dewi Tara yang bernama Balaputradewa menentang Rakai Pikatan. Dalam pertempuran itu, Balaputradewa semakin terdesak dan akhirnya melarikan diri ke Sumatera. Kemudian menjadi raja di Kerajaan Sriwijaya pada tahun 856 Masehi. Rakai Pikatan turun tahta dan digantikan oleh Dyah Lakopala. Dyah Lakopala kemudian digantikan oleh Dyah Balitung. Pada masa pemerintahan Dyah Balitung ini, bidang politik, ekonomi, agama, dan budaya mengalami kemajuan. Dia juga membangun Candi Prambanan yang sangat megah. Raja yang memerintah Mataram kuno selanjutnya adalah Empu Daksya, Dyah Tulong, kemudian Dyah Wawa. Untuk memerintahkan wilayah kekuasaannya, Mataram kuno menjalin kerjasama dengan kerajaan lain seperti Kerajaan Siam dan India. Selain itu, Mataram kuno juga melakukan perkawinan politik sebagaimana yang terjadi antara Rakai Pikatan dengan Pramodawardhani. Wilayah kerajaan ini sangat subur sehingga rakyat menggantungkan hidupnya pada hasil pertanian. Usaha untuk meningkatkan hasil pertanian yang telah dilakukan sejak masa pemerintahan Rakai Kayuwangi. Agama yang berkembang di Mataram kuno adalah Hindu dan Buddha. Masyarakat tetap hidup dan saling toleransi kebudayaannya. Kebudayaan pada masa Kerajaan Mataram kuno cukup berkembang. Hal ini dibuktikan dari banyaknya peninggalan candi dan prasasti. Di antaranya yang terkenal adalah Candi Prambanan dan Candi Borobudur. Setelah Dyah Wawa meninggal, Mataram kuno dipimpin oleh Empu Sindok. Pada masa pemerintahannya ini, ia memindahkan kerajaan ke Jawa Timur karena meletusnya Gunung Merapi. Runtuhnya Kerajaan Mataram kuno disebabkan karena serangan dari Kerajaan Sriwijaya pada awal abad ke-11 Masehi.